Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran keterampilan berbahasa dalam konteks kurikulum 2013 Sekolah Dasar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Novita Aprilia sebagai moderator. Yang kedua ada Anggun Permatasari sebagai penyaji pertama. Yang ketiga ada Santi Ayu sebagai penyaji kedua. Dan yang keempat ada Yola Mutiara sebagai penyaji ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Anggun Permatasari. Kepada Anggun Permatasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi. Yang pertama A. Struktur kurikulum SD. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjaring pendapat dari masukan dari masyarakat secara positif. Lalu, yang B, pembelajaran bahasa Indonesia dan kurikulum 2013. Pembelajaran bahasa Indonesia disuguhkan pada peserta didik bertujuan untuk melatih peserta didik terampil berbahasa dengan menuangkan ide dan gagasan secara kreatif dan kritis. Untuk mengimplementasikan tujuan mata pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis dan teks tulisan. Mata pembelajaran bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis. Peran mata pembelajaran bahasa Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai saluran yang sangat mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada siswa. Lalu dalam kurikulum 2013, SKL diterjemahkan atau dioperasionalisasikan melalui kompetensi inti. K1 mencakup 4 hal, yaitu K1 yang berkaitan dengan aspek sosial, K1 yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, yang ketiga K1 yang berkaitan dengan aspek keterampilan, yang keempat K1 yang merupakan penjabatan dari SKL tersebut menjadi rujukan utama bagi pembelajaran Permendikbud No. 57 tahun 2013 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Santi Ayu. Kepada Santi Ayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi. C. Teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Pendekatan yang ditetapkan dalam kurikulum 2013 disebut pendekatan berbasis genre. Kompetensi dasar ditata dengan setiap kali dikaitkan pada jenis-jenis teks genre. Jenis teks berbagai macam, antara lain teks laporan informatif, laporan hasil pengamatan, laporan buku, teks naratif, deskriptif, eksplanasi, dan eksemplum. Selain banyak penamaan jenis-jenis teks, pada kurikulum 2013 dijumpai juga sejumlah istilah tata bahasa, kosakata, apalagi banyak diantaranya berupa istilah baru yang belum lazim beredar di kalangan guru. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 dengan pembelajaran berbasis teks bertujuan agar dapat membawa peserta didik sesuai perkembangan mentalnya dan menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis.
Dalam penerapannya, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki prinsip sebagai berikut. A. Bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. B. Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. C. Bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi pemakaian atau penggunanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Santiayu. Selanjutnya yaitu Yola Mutiara. Berhubung di sini Yola Mutiara ada kendala sinyal, jadi saya sebagai moderator akan menggantikan untuk membacakan materi yang ketiga, yaitu D. Keterampilan berbahasa Indonesia di SD dalam gamitan kurikulum. Jika menengok sejarah perubahan besar dan mendasar terjadi pada kurikulum 1994, mengajar bahasa juga bukan mengajar pokok-pokok bahasa yang terlepas seperti pada kurikulum 1984. Membaca, menulis, dan seterusnya, dan termasuk pragmatik. Butir yang terlepas-lepas itu diajarkan secara terpadu. Semuanya itu terintegrasi di dalam teks yang dikemas berdasarkan isi atau tema. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tidak terlepas dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada K1, 3 yang memahami faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan dan kegiatannya, dan benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah terdiri atas materi teks deskriptif, teks petunjuk atau arahan, teks terima kasih, teks cerita diri, dan teks diagram label. Pada K14 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk itu, mari cermati KD yang terdapat dalam KTPSP 2006 untuk kelas 1 semester 1, KD 2.3.2. Bandingkan dengan rumusan KD Kurikulum 2013 kelas 1 SD pada aspek pengetahuan dan keterampilan masing-masing. Yang pertama, KD 3.1.2 mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Yang kedua, KD 3.2.2 mengenal teks petunjuk atau mengenal arahan tentang perawatan tubuh. Yang ketiga yaitu ada KD 4.1.2
mengamati dan menirukan teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera. Yang keempat yaitu ada KD 4.2.2 mempraktikkan teks arahan atau petunjuk merawat tubuh dan kesehatan. Serupa dengan konsep pembelajaran keterampilan pada umumnya, kegiatan berbahasa Indonesia yang tertuang pada kurikulum 2013 mencangkup kegiatan produktif dan reseptif pada 4 aspek berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan adalah keterampilan yang memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Berbicara adalah keterampilan bahasa lisan yang bersifat produktif, baik dan interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan bahkan inventif. Peserta didik perlu dengan sengaja dibina dan dikembalikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.